Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tentang kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu termasuk seseorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Khabbab." Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah. Dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya. Dari kitab Usudul Gabah, faidah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridhonya. Insya Allah. Sekian,
tentang kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang begitu sangat menyedihkan, begitu sangat berat ketika dia memeluk Islam. Tantangan dan ujian yang bertubi-tubi dihadapinya oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang mendengarkannya ini, ilmu kita semakin bertambah dan berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di HUT RI yang ke-75 ini, semoga semangat kita dalam beribadah dan dalam berdakwah kita semakin bertambah lagi, insya Allah. Demi kesempurnaan majlis, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.